Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silakan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Let's go! Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Jika pada video lalu kita sudah membahas tentang barisan aritmatika dengan ciri di antara suku-sukunya mempunyai selisih atau beda yang sama, maka pada di barisan deret atau barisan geometri ini dia jelas mempunyai ciri. Nah, apa cirinya? Kita lihat. Untuk contoh yang pertama ini disajikan ini adalah barisan deret ya, 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. 27, negatif 9, 3, negatif 1 dan seterusnya. Kemudian negatif 1, 1, negatif 1 dan 1. Nah, di sini bukan selisihnya yang sama ya, tapi di sini itu dinamakan adalah rasio atau perbandingan. Jadi dalam deret geometri nanti yang akan menjadi rohnya itu adalah rasionya. Disimbolkanlah R, perbandingan, di mana R itu didapat dari perbandingan UN dibagi dengan U-1. Nah, ini. Atau bahasa gampangnya itu UN suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, itu. Jadi itu merupakan roh dari barisan geometri. Bisa kamu lihat, 2 dibagi 1, 2. 4 dibagi 2, 2 juga. 8 dibagi 4, 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Kemudian yang bawahnya ini, negatif 9 dibagi 27 itu negatif sepertiga. 3 dibagi negatif 9 itu sama dengan negatif sepertiga. Negatif 1 dibagi 3 juga negatif sepertiga. Berarti yang B ini barisan geometri dengan rasio negatif sepertiga. Kemudian yang C jelas dia adalah negatif 1 rasionya atau R-nya. Jadi ini merupakan barisan geometri. Kemudian kita lihat di halaman selanjutnya di sini sajikan ya di sini ya. Jadi rasio itu adalah UN dibagi UN-1. Boleh U2 bagi U1, U3 dibagi U2. Yang jelas mereka berurutan ya. Jadi itu yang dinamakan dengan rasio pembanding nisbah atau pembagi. Nah, itu. Biasanya dinyatakan dengan huruf R kecil. Oke, kita langsung ke rumus utama dari suku ya, suku barisan geometri ini. Ya. UN itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Berarti suku ke N itu sama dengan suku pertama dikali rasio pangkatkan N-1. Nah, ini adalah barisan geometri rumusnya. Nah, kita lihat ke contohnya. Diketahui barisan geometri dengan U1 adalah 64, U4 adalah 1. Tentukan rasio dan tentukan suku kelima. Jadi diketahui di sini adalah U1 atau A itu 64. Kemudian U4-nya sendiri itu sama dengan 1. Nah, bisa kamu lihat ini antara U1 dan U4. Nah, ini nilainya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil ini biasanya dia mempunyai R itu kurang dari 1. Coba kita cek U4 ya, karena U4 U1 adalah rumusnya A dan U4 itu rumusnya A dikali R pangkat 3. Maka kita substitusikan U4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3, di mana A-nya adalah 64 dan U4-nya kita ganti 1. Maka 1 sama dengan 64 dikali R pangkat 3. Nanti R pangkat 3 itu 1/64 dan R didapat adalah 1/4. Nah, kalau R-nya 1/4, maka nanti 64 untuk U5 berarti A dikali R pangkat 4. Nah, ini ya. Ini ketemu. Suku kelimanya 1/4. Itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, di suatu kota pada tahun 2007 terdapat 3,2 juta jiwa. Setiap 10 tahun pertambahannya adalah 2 kali lipat. Berapakah banyaknya penduduk pada tahun 1947? Di sini yang menjadi poin utama itu adalah ini ya. Setiap 10 tahun dia bertambah 2 kali lipat.
Berarti asumsinya di sini perhitungan N-nya itu nanti per 10 tahun. Berarti dari 1947 ke 2007 itu ada berapa kali perhitungan? Nah, itu kan. Ternyata setelah dihitung di sini ada 60 tahun ya. Dari 1947 ke 2007 itu 60 tahun. Karena perhitungannya tiap 10 tahun, maka nanti N-nya itu 60 tahun dibagi 10 tahun. N-nya sama dengan 6. Nah, R-nya sama dengan 2. Didapat dari mana? Dia bertambah 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Jadi misal 2 juta, kemudian 10 tahun lagi 4 juta. Nah, dari 2 juta ke 4 juta, itu kan R-nya 2. 4 juta dibagi 2 juta itu kan 2. Nah, 2 kali lipat, itu R-nya 2. Soal seperti ini akan kamu temui mirip seperti soal seperti di bakteri yang membelah diri. Biasanya keluar, itu biasanya ada di soal-soal geometri. Di barisan geometri ya. Kita dapat R-nya 2, N-nya 6. Oke. Kita ditanyakan A ya di sini. Berarti kan yang acuannya 1947 kan yang pertama A. Sedangkan 2007 itu kan U6 ya. Jadi kita nyari A di mana U6-nya adalah 3,2 juta. Nah, di sini U6 itu sama dengan AR pangkat 5 ya. Di sini 32 juta. Ya. Jadi kita bisa seperti ini, kita sederhanakan angkanya nanti A-nya adalah 10 pangkat 5. Jadi pada tahun 1947 jumlah orangnya itu adalah 100.000. Seperti itulah ya barisan geometri. Nanti akan banyak ketemu barisan geometri itu ya, penerapannya. Kita lanjut ke deret geometri. Seperti yang di deret aritmatika, pada deret geometri ini dia menghitung jumlah ya. Rumus dari deret geometri ada 2 ya, SN-nya biasanya itu. Ini JN, tidak apa-apa bahasa Indonesia ini. Biasanya lebih familiar tuh SN ya. SN-nya ada 2 ini. Nah, ini ya. Jadi yang atas sama yang bawah. Untuk yang bawah itu R lebih dari 1, yang atas untuk R kurang dari 1. Nah, jadi ini ada 2 ya. Jadi tergantung R-nya. Kalau R-nya lebih dari 1, seperti soal penduduk tadi pakai yang ini. Tapi kalau seperti soal yang pertama tadi, yang R-nya itu berapa tadi ya? Yang pertama ya, kurang dari 1 kita pakai ini, yang atas. Bedanya cuma letak 1 dan R ya, yang lain sama, polanya sama. Ini adalah rumus dari SN. Kita langsung ke contoh soal ya. Carilah jumlah 7 buah suku dari deret geometri berikut. Nah ya, A-nya 4, R-nya 2 bagi 4 setengah ya. Kita ditentukan atau ditanyakan jumlah 7 buah suku, berarti S7. Karena di sini R-nya itu adalah kurang dari 1, kita pakai yang atas nih ya, rumusnya yang atas. Kita masukkan SN, A-nya 4, 1 dikurangi setengah pangkat ini 7 ya. Nah, ini yang bawah 1 kurangi setengah. Oke. Pada umumnya itu dia pecahan ya, pada umumnya pecahan, tapi kalau desimal ya ikut aja. Pada umumnya dia pecahan ya. Jadi hasil perhitungannya, nanti yang pangkat 7 kamu hitung dulu. Pangkat 7-nya itu dihitung dulu, kemudian nanti 1 dikurangi hasil dari pangkat 7 ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, tentang seutas tali dibagi menjadi 6 ya. Dengan ukuran panjang itu deret geometri. Tali yang terpendek itu 3 cm, yang terpanjang 96. Dia dibagi menjadi 6 bagian ya. Tentukan ukuran panjang tali tersebut. Nah, di sini kalau ditanyakan tentukan ukuran panjang tali tersebut, berarti kan ukuran semula, benar nggak? Nah, ukuran semula itu kan penjumlahan dari yang paling pendek menuju yang paling panjang. Nah, penjumlahan itu kan bisa dikatakan atau bisa kita cari dengan SN. S berapa? Ya S6. Karena di sini ada 6 bagian ya, N-nya 6. A-nya yang paling pendek 3, tinggal kita cari R-nya. R-nya memanfaatkan yang terpanjang. Karena yang terpanjang adalah U6, kita pakai rumus U6. Di sini ya, U6 sama dengan AR pangkat 5. 96 sama dengan 3 A-nya ya. Kemudian di sini nih. Oke. R-nya 2. Setelah R-nya 2, kita dapat SN, kita pakai yang R lebih dari 1, ini kayak gini ya. Jadi ini merupakan hitungan dari SN. Nah, seperti biasa, R pangkat 6 hitung dulu. Jadi ukuran panjang semula itu 189 cm.
Oke, nah jika di geometri ini, barisan deret geometri ini ditambahi dengan deret geometri tak hingga, dimana dia ini ya keistimewaannya ya, dia itu tak terhingga unsur-unsurnya sukunya ya, berkaitan dengan soal-soal yang tak terhingga. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya simpel banget ini, hanya kayak gini ya, rumus barisan deret geometri tak hingga. Oke. Nah. Ya, ini ya, A dibagi 1 min R. Nah, ini adalah rumus deret geometri tak hingga, dimana contoh soalnya pun simpel ya. Hitunglah jumlah tak hingga dari ini 4, -2, +1 dan seterusnya. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya 4 ya. R-nya itu berarti kan U2 bagi U1, UN bagi UN min 1. R-nya itu -2 bagi 4, berarti -1. Udah ketemu. Hanya kita butuh A dan butuh R, tidak butuh N ya. Maka nanti 4 dibagi 1 min -setengah, berarti 1 plus setengah, 1/3. Nanti 4 dibagi 1/3 adalah 8/3. Nah, oke, seperti itu merupakan materi dari barisan dan deret geometri. Ini merupakan materi yang akan menjadi akhir ya, salah satu yang terakhir menuju penilaian akhir semester. Semoga kamu bisa memahaminya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.